Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah Majelis Taklim MIMS gitu ya. Yang saya cintai karena Allah, saya ucapkan jazakunallahu khairah kepada segenap panitia kajian, kepada takmir ya, pengurus Masjid As-Saf ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang telah mereka kerjakan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang sibuk dengan kebaikan, pembuka pintu-pintu kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak keturunan yang salih dan salihah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar bersama. Jadi judulnya kita belajar bareng ya, insyaallah. Dan tema yang akan kita ambil hari ini adalah bersama hingga surga. Boleh saya tanya dulu, teman-teman, siapa yang punya cita-cita pengen masuk surga? Boleh angkat tangan. Masya Allah, semua pengen ya. Kenapa pengen masuk surga? Masya Allah. Kenapa pengen masuk surga? Pengen melihat Allah. Allah, Rabb yang selama ini kita sembah. Allah, Rabb yang selama ini kita meminta. Allah, Rabb yang selama ini menolong kita. Allah, Rabb yang selama ini tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita berdoa kepada Allah dengan kesungguhan jiwa kita, dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang kelak bisa melihat wajahmu di dalam syurganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Dan kenapa tema ini diangkat teman-teman? Ya, kenapa kita mengangkat tema, mengapa lingkaran pertemanan Anda menentukan nasib abadi? Karena di dalam Islam, agama yang mulia ini, dalam pertemanan sudah diatur sedemikian rupa. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Boleh silakan dibuka surah Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illal muttaqin. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada hari kiamat para sahabat karib menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi teman-teman, teman kita, teman karib kita itu sebagiannya akan memusuhi kita. Mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku bermaksiat kepadamu karena diajak oleh fulana." Kemudian dia mengatakan, "Bukan ya Allah, bukan aku yang mengajak, tapi dia yang mengajak aku bermaksiat."
Ya, terus semuanya menyalahkan. Sehingga tidak ada persahabatan sejati, tidak ada pertemanan sejati kecuali orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita belajar bagaimana sesungguhnya persahabatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mengantarkannya sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini diangkat ya akhwati? Karena subhanallah, saya mendapatkan informasi yang valid insyaallah dari beberapa panitia kajian, dari jamaah yang pernah bertemu dengan saya kemudian curhat bahwa ternyata banyaknya kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh para istri itu disebabkan di antara faktornya adalah karena salah dalam berteman, karena salah dalam memilih teman atau sahabat, karena salah dalam bergaul. Subhanallah. Jadi ada kisah nyata 5 orang wanita berteman. Ini kisah nyata di Indonesia, ya. Dan 5 wanita ini awalnya baik-baik saja. Dia bergaul, berteman, ya, ngaji bareng awalnya, ya, kemudian saking dekatnya, ya, akhirnya mereka menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupannya masing-masing. Tidak terasa diceritakan juga suaminya, ya, subhanallah. Dan subhanallah, qadarullah, dari 5 teman ini, subhanallah, ya, sebagian dari mereka minta gugat cerai kepada suaminya masing-masing. Hanya 1 yang masih bertahan, subhanallah. Dan ketika salah satu jamaah, ya, tahu cerita ini, beliau bercerita ke salah satu jamaah, kata beliau, saya tahu kenapa teman-teman saya meminta gugat cerai dari suaminya masing-masing, karena ternyata kita saling mempengaruhi satu sama lain. Subhanallah. Maka penting bagi kita ya akhwati untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan teman yang salihah, agar kita diberikan sahabat yang baik. Karena sungguh sahabat yang salihah, teman yang baik itu adalah nikmat yang patut kita syukuri di tengah rusaknya zaman yang kita sekarang berada di dalamnya. Subhanallah. Jadi kalau kita diberikan teman yang salihah, katakan kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ya Rabbi, Engkau telah menganugerahkan kepada kami teman-teman yang baik, circle-circle yang baik, komunitas yang baik, komunitas yang Engkau ridhoi. Alhamdulillah. Dan kita akan belajar seperti apa teman yang baik, ya, mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita belajar bersama. Agama seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bergantung pada agama teman dekatnya. Lihat, siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa sungguh agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Khalil dalam bahasa Arab itu diartikan dengan teman dekat. Shadiq dalam bahasa Arab itu diartikan dengan teman saja. Jadi dalam kehidupan ini ya akhwati, kita punya teman-teman yang biasa-biasa saja, kita bergaul secukupnya, dan kita punya teman dekat, ya Khalil. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan julukan Khalilur Rahman. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, agama teman karibnya. Dan ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita melihat siapa dia, lihat teman dekatnya siapa. Pasti akan saling mempengaruhi, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Setelah beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil, dan lihatlah, hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Dari hadis ini teman-teman kita bisa mengambil faidah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabat beliau, lihat, kalau kamu mau lihat fulan bin fulan, mau melihat fulana bin fulana itu seperti apa, fulana bin fulan, maka lihat siapa temannya. Dan terbukti di zaman sekarang, kalau kita pengen lihat siapa fulana bin fulan, lihat teman dekatnya. Oh, teman dekatnya adalah teman yang biasa datang ke pengajian. Insya Allah dia pun termasuk orang yang datang ke pengajian. Oh, teman dekatnya orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Oh, teman dekatnya orang yang Masya Allah memiliki akhlak yang mulia, gitu ya. Melihat pergaulannya yang begitu luar biasa indah, berarti insya Allah dia adalah orang yang salihah, ya. Dan kaidah lihatlah siapa teman dekatnya teman-teman, itu bisa kita terapkan dalam semua bidang kehidupan kita. Jadi kalau kita mau ambil teman, ya, atau kita mau ambil besan misalnya ya dalam pernikahan misalnya ya, itu kita lihat boleh ya. Oh, kita mau ini ada fulana bin fulan nih, Masya Allah orangnya salihah, Masya Allah Allahumma barik ya, temannya juga banyak, Masya Allah salihah semua. Oh, saya punya anak laki-laki, oke deh, dia punya anak perempuan, ya sudah deh, karena Masya Allah baik, dia orangnya salihah, ya sudah kita besanan. Nggak apa-apa, Masya Allah. Kenapa? Karena sesama teman itu saling mempengaruhi. Coba teman-teman, seorang wanita salihah yang awalnya tidak punya hobi untuk belanja barang banyak di luar rumah ataupun mungkin di dalam rumah, check out gitu ya, check out ya, isi keranjang check out. Coba kalau dia awalnya nggak senang tuh begitu, tiba-tiba Allah karuniakan teman yang hobinya tuh check out, ya, hobinya pengejar diskon, ya, ada sale dikabari. Lambat laun akhirnya seneng nggak? Iya, kecanduan, pengen nagih. Oh, ini ada barang nih yang dia ada diskonnya nih. Oh, dikejar lah. Oh, di sana baru ada nih grand opening, soft opening gitu ya. Ya lari sama teman-temannya bareng-bareng kulineran. Awalnya enggak, tapi karena dia punya teman-teman yang hobinya kulineran, ya ngajak dia untuk kulineran. Kalau dia nggak ikut, dia nggak enakan. Apalagi kita sebagai seorang wanita lebih didominasi oleh perasaan, gitu kan ya, teman-teman ya. Maka akhirnya kita katakan kepada suami kita, cintaku, kasihku, belahan jiwaku. Ya, saya mau minta izin kemana perginya, ya, mau pergi sama teman-teman kulineran, ya. Loh, terus saya sama siapa makannya? Ya nggak apa-apa kan, nggak setiap hari tak tinggal. Awalnya begitu, subhanallah. Dan itu memang terbukti, subhanallah. Jadi saya punya jamaah di Yogyakarta ya. Saya nggak tahu kalau di Yogyakarta. Beliau cerita ke saya, Ustazah, saya tobat Ustazah. Tobat kenapa? Saya bilang, tobat dari teman-teman yang suka ngajak kulineran. Lah kenapa? Dimarahin suami saya katanya. Jadi pertamanya izin, awal-awal diizinkan oleh suaminya. Oke, silakan, boleh dia berangkat. Lama-kelamaan lagi, ya, ada resto buka baru, temannya ajak lagi, dia izin lagi. Suatu hari temannya bilang, suaminya bilang ini, ya udah kamu pilih temanmu atau saya nikah lagi, katanya. Iya. Terus kata jamaah, ya Allah Ustazah, ya sudah deh, saya udah taubat, udah. Saya bilang ke teman-teman, udah mulai hari ini saya nggak mau lagi diajak kulineran sama kalian. Sudah, suami saya mau makan bersama saya. Masya Allah, begitu. Ya, itu berawal dari kulineran. Dan coba teman-teman jujur ya, kalau pas lagi kulineran, apakah kita hanya sekedar makan saja atau ada obrolan-obrolan? Ada ngobrol ya. Yang diobrolin itu masalah surga, neraka, atau masalah iman. Gimana kabarnya saudariku? Gimana hari ini? Sudah baca Al-Quran? Imannya gimana, naik apa turun? Atau gimana? Kira-kira kalau wanita ketemu sama wanita, ngobrol bareng, yang diobrolin apa ibu-ibu? Karena saya bukan tipe, saya makanya nggak tahu, saya bukan tipe yang suka sama teman-teman ngibring, enggak. Saya tipe, kalau saya pribadi, Masya Allah Allahumma barik, tipe yang di rumah gitu. Jadi nggak tahu apa sih biasanya ibu-ibu ngobrol apa? Makanan, terus apa lagi? Apa? Anak-anak, terus apa lagi? Udah cukup, makanan sama anak-anak. Apa? Cucu, habis anak cucu, terus mantu, ya, besan, terus apa lagi? Tren, fashion, gitu kan?
yang update apa gitu kan, yang lagi heboh apa nih gitu ya. Makanya nanti insya Allah pada dua saya ada nih, ada kajian judulnya FOMO gitu ya, ikut tren. Nah itu kan Masya Allah. Akhirnya subhanallah ya akhwat, hidup kita yang awalnya tenang, hidup kita yang awalnya qanaah, menerima suami apa adanya, subhanallah akhirnya berubah 180 derajat karena sebuah pertemanan yang salah. Subhanallah. Maka Islam memandang pergaulan sebagai faktor krusial dalam kehidupan. Subhanallah. Lihat, kita menyerap tabiat, kebiasaan dan nilai-nilai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan seringkali kita tanpa sadari itu kita serap. Subhanallah. Teman-teman, bagi teman-teman yang Masya Allah, Allahumma barik, diberikan kesempatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teman-teman yang hobinya belajar, maka insya Allah atas izin Allah biidnillahi ta'ala, awalnya kita baru mulai belajar, terus kita punya teman-teman yang semangat belajarnya tinggi, Masya Allah, lambat laun kita jadi semangat belajar apa enggak? Iya, pasti. Ya, saya ada grup ya untuk sharing isi buku yang sudah dibaca. Ada, saya punya. Ya, jadi grup itu khusus bagi yang suka membaca. Jadi apa yang nanti sudah dibaca dituliskan kembali dan kita saling mengambil faidah. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, buku apa saja yang perlu dibaca itu ada. Dan itu subhanallah teman-teman memberikan dampak yang positif kepada diri kita. Ya, yang awalnya kita nggak suka baca, ya, jadi kita suka baca. Ya, dan berkumpullah dengan orang-orang yang satu jenis, yang satu frekuensi. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, berkumpullah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita pengen salihah, berkumpullah dengan orang-orang salihah, generasi atau orang-orang yang memang tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sukanya panik, cemas, khawatir, overthinking, lambat laun kita jadi overthinking enggak? Pasti. Lambat laun kita jadi cemas enggak? Pasti. Lambat laun kita jadi panikan enggak? Pasti. Itu sebegitu eratnya pengaruh teman di dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati ya akhwati, bahwa pertemanan ini adalah sesuatu yang bisa ya menjadikan kita jauh dari Allah, atau sebaliknya dari sebuah pertemanan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti kita. Beliau mengumpamakan, mengibaratkan bahwa pertemanan yang baik itu diibaratkan seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Boleh dilihat di depan. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengumpamakan ya orang yang berteman dengan penjual minyak wangi? Kata Rasulullah SAW, "Matsalul jalisus salih wasu'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Kata Rasulullah, perumpamaan atau permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu diibaratkan, orang yang berteman dengan yang baik diibaratkan dengan berteman dengan penjual minyak wangi. Subhanallah. Dan berteman dengan orang yang buruk, baik buruk agamanya, buruk akhlaknya, buruk tabiatnya, itu diibaratkan seperti kita sedang berteman dengan pandai besi. Apa yang terjadi ketika kita berteman dengan pedagang minyak wangi, dan apa yang terjadi ketika kita berteman, bergaul, bersahabat dengan pandai besi? Maka Rasulullah pun menjelaskan, fahamilul miski imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kata Rasulullah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kemungkinan 3 ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama, kita membeli minyak wangi tersebut karena baunya harum. Kita awalnya coba-coba, pedagang minyak wangi memberikan tester, biasanya gitu ya. Kok harum ya, enak ya, soft ya. Akhirnya kita membelinya. Yang kedua adalah kita
diberi hadiah oleh pedagang minyak wangi tersebut karena sudah bestian sama pedagang minyak wangi, maka pedagang minyak wangi itu memberikan hadiah kepada kita. Nih, bawa aja pulang, Masya Allah. Dan ada beberapa hadiah yang tidak boleh kita tolak kalau kita diberi hadiah. Termasuk diantaranya kalau kita dikasih minyak wangi, ya, maka tidak boleh kita tolak. Kalau ada yang memberikan kepada kita bantal, itu juga nggak boleh kita tolak. Kalau ada yang memberikan kepada kita susu, itu juga tidak boleh kita tolak. Ya, jadi di antara hadiah yang tidak boleh ditolak oleh seseorang adalah minyak wangi. Jadi teman-teman, kalau mau kasih hadiah ke bestinya, kasih minyak wangi. Insya Allah nggak ditolak. Ya. Dan subhanallah, minyak wangi atau parfum ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu adalah sosok yang Masya Allah baunya dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah. Rasulullah itu Masya Allah tidaklah tercium dari Rasulullah SAW kecuali aroma yang baik, aroma yang wangi, Masya Allah. Maka kita sebagai seorang wanita, ketika di depan suami kita, ketika kita di rumah kita, boleh kita memakai wangian untuk mendapatkan ridho dari Allah dan dari suami kita, gitu ya. Baik, yang ketiga, ya, kemungkinan besar kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kemungkinan besarnya adalah kalaupun kita tidak membelinya, kalaupun pedagang minyak wangi itu tidak memberikan kepada kita, yang ketiga adalah kita kecipratan bau aroma harumnya, bau aroma wanginya. Subhanallah, ya. Jadi Masya Allah, tidak ada dampak negatif ketika kita berteman dengan pedagang minyak wangi. Begitu pula sama ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, wanita-wanita yang tulus dalam berteman, bukan lagi yang dikejar validasi, bukan lagi yang dikejar pujian, bukan lagi yang dikejar dunia, maka insya Allah wanita-wanita yang seperti ini hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertemanlah dengan wanita-wanita salihah. Kenapa? Karena wanita-wanita salihah ini kalau berteman dengan kita, yang mereka harapkan itu bukan dunia dari kita. Bukan kalau mau kita punya dunia dia mau berteman, kalau kita nggak punya dunia dia tinggalkan. Bukan itu. Tapi yang mereka harapkan dari kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita akhirnya diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu keuntungan besar kita berteman dengan sesama wanita salihah. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan wanita-wanita yang buruk akhlaknya, kalau kita berteman dengan wanita-wanita yang buruk lisannya, kalau kita berteman dengan wanita-wanita yang sukanya ngompor-ngomporin dalam keburukan, maka itu diibaratkan seperti kita sedang berteman dengan orang pandai besi. Apa kemungkinan yang didapatkan ketika kita berteman dengan orang pandai besi? Yang pertama, percikan apinya membakar pakaian kita. Ya, kita dekat-dekat sama orang pandai besi. Ya, kita tahu orang pandai besi biasanya kalau ngelas, orang pandai besi itu tukang las, ya. Itu kalau pas lagi melakukan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaannya, kadang ada api yang secara tidak langsung akhirnya mengenai pakaian kita, gitu ya. Dan kita kena dampak negatifnya. Yang kedua, atau kalaupun api tersebut tidak mengenai pakaian kita, minimal bau yang tidak enak ya akan tercium aromanya oleh hidung kita. Ya, kalau tadi aroma wangi tercium baunya enak, kalau pandai besi atau tukang las yang tercium adalah aroma asap yang tidak enak baunya. Ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dan bahkan terkadang ya subhanallah dalam sebuah kasus biasanya nih satu tertangkap, misalnya ada geng motor misalnya gitu ya. Melakukan ulah, kemudian tertangkap tuh satunya. Satu di antara mereka banyak, salah satunya tertangkap oleh polisi. Pasti polisi akan bertanya apa? Mana komplotan lainnya, gitu kan? Akan bertanya siapa teman-temanmu, gitu ya? Ada nggak polisi nangkep geng motor terus tanya gimana? Siapa ibumu? Kan nggak ada kayaknya. Iya nggak ibu-ibu? Siapa tetanggamu? Kayaknya nggak ada juga. Polisi bertanya siapa tetanggamu, siapa ibumu, siapa Pak Takmir masjidnya? Nggak ada. Yang ditanya apa? Siapa teman-temannya? Mana komplotan yang lain? Subhanallah. Sama. Bandar narkoba kalau ketangkep sama polisi, yang ditanya oleh polisi apa ibu-ibu? Yang dicari oleh polisi siapanya? Teman-temannya, sesama bandar narkoba. Ya, maka kita tidak mau akhirnya
Agama yang selama ini kita pegang erat, prinsip hidup yang selama ini kita pegang erat, akhirnya luntur di tengah jalan. Subhanallah. Jadi kita dalam hidup ini harus punya prinsip. Jangan sampai kita akhirnya terwarnai oleh teman kita. Yang paling baik adalah kita mewarnai kebaikan agar teman-teman kita pun turut serta ikut dalam kebaikan yang kita contohkan. Di dalam Islam, setiap orang yang mencontohkan kebaikan bagi orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala kebaikan kita. Sebaliknya, wal'iyadzubillah, barang siapa yang memberikan contoh tidak baik bagi orang lain, maka ia pun akan mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Hati-hati teman-teman dalam berteman. Sudahkah kita menjadi teman yang baik bagi saudara-saudara kita? Atau selama ini ternyata kita memberikan dampak negatif kepada teman-teman kita? Dan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Makanya teman yang solih itu hasilnya win-win. Win-win itu maksudnya menang-menang. Ya pasti untungnya pasti itu. Kalau teman yang tidak baik apa? Kalah pasti itu, rugi gitu ya. Dan ini sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh kita semuanya. Ya makanya subhanallah ya akhwati, banyak sekali dalam kejadian-kejadian yang kita dapati pada hari-hari ini ya. Orang-orang yang awalnya subhanallah berteman dengan orang-orang yang buruk, kemudian dia berhijrah. Berhijrah, ya Allah saya tinggalkan teman-temanku yang tidak baik, saya pengen hijrah. Allah tolong ia, Allah dekatkan teman-teman yang baik. Masya Allah, itu banyak kejadian-kejadian di hari-hari ini. Ya sebaliknya, orang yang awalnya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba-coba berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Akhirnya apa? Kebablasan. Ya, Allah cabut hidayahnya dan Allah biarkan dia berada dalam kesesatan, wal'iyadzubillah. Maka pegang erat-erat manakala Allah sudah memberikan kepada kita teman yang baik, karena teman yang baik, teman yang salihah akan membawa kita sampai ke dalam jannahnya. Baik. Manfaat tak terhingga dari sahabat salihah. Apa coba teman-teman? Yuk kita pelajari bersama. Keutamaannya apa? Karena biasanya dari sebuah amal salih, apapun itu jenisnya, kalau kita paham sebuah manfaat atau sebuah keutamaan di dalamnya, insya Allah kita akan lebih semangat dalam mencarinya. Kita akan lebih semangat dalam mempraktekannya. Maka dari itu kita harus tahu kenapa saya harus berteman dengan teman-teman yang salihah. Kenapa saya harus bergaul dengan besti-besti salihah. Apa manfaat yang saya dapatkan dari bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Beliau menjelaskan beberapa manfaat dari berteman dengan orang-orang baik. Beliau mengatakan kebaikan berteman dengan orang salih lebih utama daripada sekedar aroma minyak wangi. Syekh Sa'di mengatakan di antara berteman dengan orang baik atau teman-teman yang salihah, yang pertama kita akan mendapatkan ilmu. Ya Masya Allah. Jadi kalau kita sudah berteman dengan orang-orang yang berilmu ya akhwati, dengan guru-guru kita, maka obrolannya tuh obrolan ilmu. Ya, obrolan masalah ilmu. Tidak ada yang sia-sia ketika kita ngobrol. Obrolannya masalah nasihat, diingatkan ya tentang sudah seberapa siap kita menghadapi kematian, apa yang sudah kita persiapkan manakala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita diingatkan kembali oleh sahabat kita, sudah benarkah salat kita? Sudah khusyukkah salat kita? Sudah berapa banyak bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan Sya'ban ini? Kita pasti akan dapatkan. Karena teman-teman yang salihah mengajarkan hal yang bermanfaat bagi dunia dan agama kita. Ya subhanallah. Yang ditanya ya dari beberapa faktor dunia, misalnya bagaimana engkau hari ini, apa yang sudah disyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kemudian teman kita menjawab, alhamdulillah Allah berikan kepada saya nafas yang baik, alhamdulillah Allah berikan kepada saya kaki yang sehat. Nah, itu sebuah nasihat yang baik. Ya subhanallah. Dan masya Allah ya teman-teman, saya ingat betul
Dulu ketika saya masih belajar di Yaman, ya, itu seringkali saya bertemu dengan guru-guru, dengan teman-teman sesama para penuntut ilmu. Kemudian mereka bertanya kepada saya, "Assalamualaikum, ya Aziza, ya Umma Yasir." Dulu saya di sana disebutnya Ummu Yasir. "Bagaimana kabar dakwah di Indonesia?" Yang ditanya itu. Ya, bagaimana keluargamu? Bagaimana ahlimu? Ahlimu tuh keluargamu, ya. Apa yang kamu rasakan jauh dari orang tuamu? Itu yang ditanya. Ya, subhanallah. Ya, apa yang bisa saya bantu? Adakah pelajaran yang kamu tidak pahami? Masya Allah. Ya, subhanallah. Bukan masalah-masalah dunia yang bermanfaat. Bukan masalah-masalah dunia yang tidak bermanfaat. Yang ditanya bukan berapa tas branded yang sudah kamu beli, gitu ya. Berapa kerudung yang sudah kamu miliki. Sekarang lagi muncul tren baru nih, ya, sudahkah kamu mengikutinya? Bukan itu yang ditanya. Tapi yang ditanya, apa yang bisa saya bantu? Adakah sesuatu yang bisa kita bantu kalau kamu tidak memahami ilmu? Ya boleh, silakan pinjam catatan kami, silakan bawa pulang, boleh, katanya. Masya Allah. Itu dampak teman-teman yang baik. Sampai saya pernah mendapati satu akhwat di Yaman sana, ya, yang mungkin saya pernah cerita di beberapa kajian. Ya, saya pernah kenal dengan salah satu semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah karuniakan syurga untuk beliau. Beliau orang yang Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Beliau orang yang berani, Masya Allah. Dikala misalnya kita sedang berkumpul, ya, sesama para penuntut ilmu dari berbagai macam negara berkumpul, kemudian diantara kami terkadang yang namanya manusia, ya, terkadang terjebak dalam ghibah, dalam ngomongin orang, maka fulana itu akan berkata kepada kita semuanya, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wallahi kita sedang memakan bangkai saudara kita." Bubar, sudah selesai, katanya gitu, ya. Ya Allah, sampai akhirnya Allah jaga kehidupan beliau ini, ya. Orang-orang yang melihat beliau dari kejauhan, ya, beliau datang, kita duduk di masjid gitu ya untuk mendengarkan kajian para syekh. Kemudian ada salah satu teman kami yang tadi berani itu datang, baru muncul orangnya, ya. Terus kita pada bilang, sudah ada fulana, ayo, nggak boleh ribut. Nanti dia Masya Allah akan ingatkan kita, ya akhwati ihtiram, ya akhwati muliakan majlis ilmu gitu. Masya Allah. Justru kita segan kepada beliau. Masya Allah, lihat bagaimana Allah menjadikan orang baik itu akhirnya disegani oleh setiap orang. Masya Allah. Kenapa? Karena ia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebegitu luar biasanya ketika kita mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang salihah. Karena yang kita dapatkan adalah nasihat, ilmu, dan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik, yang kedua adalah motivasi ketaatan. Ini kata Syekh Sa'di begitu, ya. Jadi kalau kita punya teman yang baik, bestie yang salihah, maka kita selalu diberikan motivasi yang baik, ya. Kita akan diingatkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita diingatkan untuk berbakti kepada mertua kita. Kita diingatkan untuk berbakti kepada suami kita. Kita diingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita diingatkan untuk sabar dalam membersamai anak kita. Kan gitu ya teman-teman, ya. Kalau kita curcol, ya masalah mertua kita misalnya, maka teman yang baik ini akan berkata, ya sudahlah, ya mertuamu itu surgamu, gitu ya. Kita curcol masalah orang tua kita, ya Allah bestiku, aku tuh punya orang tua yang Masya Allah, gitu ya. Selalu dadaku taklus, gitu ya. Kenapa? Karena Masya Allah, gitu. Apa? Biasanya kalau orang tua itu gimana? Masya Allah, sifatnya kembali seperti anak-anak lagi, gitu kan, ya. Jadi saya tuh punya teman yang Masya Allah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau panitia kajian, tapi saya berkata beliau ada tempat saya. Beliau Masya Allah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ya, suatu hari ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sabar. Kemudian masih ada ayah. Ya, jadi istrinya sudah meninggal, suaminya masih ada, beliau masih punya ayah. Beliau cerita ke saya, "Ustazah, sedihnya luar biasa ditinggal ibu," gitu ya. "Kerinduan ini nggak ada obatnya," kata beliau. "Kerinduan ini nggak bisa diobati. Kalau saya sedang rindu sama ibu, saya kadang menangis," katanya beliau. "Saya tahu ibu sudah nggak ada, tapi itulah kerinduan seorang anak kepada ibu itu tidak bisa diobati," kata beliau. Ditambah lagi kata beliau, ya ayah yang sudah terkadang subhanallah, ya sifatnya seperti kekanak-kanakan tuh, Masya Allah, menguras kesabaran kami, kata beliau. Masya Allah, saya hanya berkata, bersyukurlah kepada Allah masih punya ayah. Ya, jangan kau menyesal untuk kedua kalinya, saya berkata begitu, ya.
Kamu sudah tahu rasanya bagaimana ditinggal ibu. Ya, sekarang Allah masih kasih kamu ayah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena banyak anak-anak yang sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, tidak bisa lagi berbakti walaupun ada bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, tapi itu tidak sama ketika orang tua masih hidup. Ya, maka teman yang salihah, teman yang baik akan selalu mengingatkan kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita tetap berbakti kepada mereka. Karena Allah cinta kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan kita ya akhwati, kalau kita punya suami yang baik, suami yang salih, yaitu suami kita kan partner ibadah kita. Iya enggak ibu-ibu? Suami kita tuh teman kita, bestie kita. Bestie dalam hal apa ustazah? Dalam beribadah kepada Allah. Bahkan tidak ada pertemanan yang lebih lama daripada berteman dengan pasangan hidup kita, dengan suami kita. Maka ketika kita punya teman yang baik, suami kita yang baik, Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian kita kadang curhat kepada suami kita tentang perilaku orang tua kita, perilaku mertua kita, maka biasanya suami akan mengatakan, sabarlah wahai istriku, gitu ya. Orang tua kita tidak lama lagi bersama kita. Mereka menunggu hari kapan dipanggil oleh Allah, tinggal kita sabar saja. Ya, sabar berbakti. Kapan? Sampai orang tua kita kembali kepada Allah, sampai kita kembali kepada Allah. Siapa yang duluan kita nggak tahu, gitu ya. Pasti akan mengingatkan hal demikian. Ya, pasti. Namun banyak wal'iyadu billah, ketika seorang wanita berteman dengan wanita yang jelek akhlaknya, yang buruk tabiatnya, kemudian dia curhat tentang masalah mertuanya, curhat tentang orang tuanya, maka kadang orang teman atau besti yang tidak soleh akan mengatakan, ya sudahlah, daripada kamu capek hidup, daripada kamu menahan kekecewaan, sudahlah, kamu mending cerai dari suamimu, kamu cari mertua yang lain. Gitu. Masya Allah, itu banyak. Ya, subhanallah. Maka bersyukurlah kepada Allah ya akhwati. Kalau kita mendapatkan teman yang salihah, maka insya Allah dia akan memotivasi kita dalam taat atau berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Baik, kemudian teman-teman yang baik, teman-teman yang salihah itu akan memotivasi kita untuk menyambung silaturahmi. Betul. Menyambung tali silaturahmi itu adalah bagian dari akhlak yang Allah cintai. Dan terkadang di dalam kehidupan kita diuji dengan karib kerabat kita sendiri. Pernah ada yang merasakannya? Ya. Setiap kita diuji. Orang lain kadang bisa berbuat baik kepada kita. Namun terkadang Allah uji, justru kekecewaan itu Allah datangkan dari karib kerabat kita. Maka sikap kita ya akhwati, kalau ada di antara karib kerabat kita yang subhanallah, zalim kepada kita, tidak berbuat baik kepada kita, maka bersabarlah. Ingat, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya teman yang baik, kita curhat tentang bagaimana keluarga kita bersikap kepada kita, pasti teman yang baik itu akan berkata kepada kita, sabar. Iya enggak ibu-ibu? Sabar. Itu ladang pahalamu, katanya kita. Tapi kalau teman yang nggak baik kita curhat, aduh keluarga aku begini. Apa kata teman yang nggak baik? Ya udah, di-cut aja, gitu kan ya. Emang nggak ada karib kerabatmu yang lain, gitu kan? Daripada dia terus mengecewakanmu, sudahlah putus aja silaturahimnya. Ya keluar dari rumah, gitu. Subhanallah, pasti akan mengompor-ngompori dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya penting untuk kita teman-teman, seberapapun zalim ya keluarga besar kita kepada kita, bersabarlah kepada Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Di dunia hanya sebentar kita hidup, kita akan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita memaafkan karib kerabat kita, manakala kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, sungguh Allah suka dengan kita. Gitu ya. Baik. Dan bersabar atas kekurangan diri. Ya, betul. Ya, zaman sekarang banyak para muslimah yang terkena ujian, kena sakit mental, begitu ya. Maka kalau kita punya teman yang baik, punya teman yang salihah, ketika kita curhat ya, wahai ukhti, aku tuh begini, maka ukhti atau sahabat kita akan berkata, ya sudahlah kamu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya terus motivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, keutamaan apa yang akan kita dapatkan manakala kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla teman yang baik, teman yang salihah. Yang ketiga adalah benteng diri. Ya, kehadiran teman-teman kita yang salihah mencegah kita dari perbuatan maksiat dan mengajak berlomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Ya.
Teman yang baik itu, sahabat yang baik itu, bestie yang salihah itu tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesesatan. Mereka senantiasa menasehati kita agar terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah melakukan berbagai macam keburukan, maka sahabat atau bestie kita akan mengatakan kepada kita, mintalah ampun kepada Allah. Dan manakala kita belum berbuat kemaksiatan, kita akan mendekat sedikit lagi kepada perbuatan zina, maka bestie kita akan mengatakan, jangan kau lakukan, takutlah kepada Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Itu kata Allah ya. Mendekati zina misalnya apa, Ustazah? Dalam kehidupan sekarang banyak wanita-wanita yang bermudah-mudahan untuk menulis pesan ya di sosial media kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Curhat ya. Saya tidak mendapati suami saya perhatian kepada saya. Bolehkah aku curhat kepadamu? Ya, saya merasa kesepian di rumah. Curhat, bagaimana kabarnya? Awalnya assalamualaikum. Ya, coba kalau kita punya teman salihah, kita curhat kepada teman salihah kita. Ya ukhti, aku merasa kesepian di rumah. Saya punya suami yang subhanallah qadarullah sibuk di luar rumah. Ya, saya punya kenalan seorang ustadz misalnya gitu ya. Contoh ya, seorang ustadz yang masya Allah perhatiannya luar biasa kepada akhwat gitu ya. Ya, saya pernah menulis pesan assalamualaikum, dijawab oleh ustadz ya. Waalaikumsalam ya. Ya, ada model-model begitu Ustaz. Ya, subhanallah, semoga hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya. Dan seorang akhwat, seorang istri yang kesepian ya dengan suaminya ketika mendapatkan laki-laki yang bukan mahramnya memberikan perhatian, jadi sudah ya, ngobrol akhirnya pas. Akhirnya apa kalau kata orang Jawa, with intersno jalaran suko kulino. Tahu ya? Orang Jakarta tahu enggak ya? Awal dari sebuah percintaan, suka sama suka itu diawali dari sebuah kebiasaan bertemu, baik bertemu di sosial media ataupun bertemu di dunia nyata. Maka hati-hati. Kalau kita punya teman yang baik, teman yang saleh, ketika kita curhat, saya merasa kesepian, suami saya nggak perhatian, sering sibuk di luar rumah, maka apa kata bisi kita? Bisi kita akan mengatakan, tidak ada yang membuatmu sepi kalau kamu bersama Al-Quran. Subhanallah. Tidak ada yang membuatmu sepi kalau kamu bermunajat kepada Allah. Allah yang akan memberikan kepadamu ketenangan hidup. Ya, para sahabiya radhiyallahu anhunna jami'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya akhwati, mereka tidak ada yang menikah satupun karena memang tidak boleh dalam aturannya. Para ummahatul mukminin yang sudah ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menikah itu enggak boleh. Ya, apa yang mereka lakukan? Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ketika mereka sudah tidak lagi bertemu dengan soulmate-nya, tahu soulmate? Ya, soulmate-nya, suaminya ya. Mereka gunakan waktu-waktu setiap hari, siang hari untuk berpuasa, malam hari mereka gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mendapatkan kesepian yang luar biasa. Betul, ada rasa kehilangan, Rasulullah sudah tiada, tapi Allah ganti kehilangan tersebut dengan ketenangan jiwa karena mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Apa manfaat atau keutamaan dari berteman dengan teman-teman yang salihah? Yang keempat adalah doa yang abadi. Betul. Teman-teman yang baik, teman-teman yang salihah itu akan mendoakan kita bidhahril ghaib. Maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya mereka ketika tahu kita punya masalah, ketika kita punya problem, pasti 100% saya yakin mereka akan mendoakan kita dalam munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman yang baik adalah teman yang saling mendoakan dalam kebaikan. Kalau kita punya teman kita butuh ya solusi dari permasalahan yang ia hadapi, maka kita bantu minimal dengan doa ya akhwati. Kita doakan teman kita yang mungkin punya problem, belum punya anak, curhat kepada kita, "Ukhti, aku sudah 10 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak oleh Allah." Gitu ya. Ya.
Kemudian kita doakan fi dhahril ghaib. Walaupun misalnya kita belum punya anak, misalnya ya seumpamanya kita doakan, ya Allah, bestiku kemarin curhat ya Allah, dia sedih belum punya anak ya Allah. Maka ya Allah, Engkau zat yang maha baik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdahu la syarika la al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Berikanlah anak untuk bestiku. Masya Allah. Subhanallah ya akhwat, subhanallah. Ya, jangan pernah berputus asa siapapun yang belum Allah karuniakan momongan hari ini. Wallahi, Allah adalah zat yang maha baik. Jika Allah berkehendak memberikan anak kepada hambanya, maka Allah berikan, walaupun hamba tersebut secara logika manusia sudah tidak lagi punya anak. Bukankah Allah yang memberikan anak kepada Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria dalam keadaan sudah beruban? Bukankah Allah yang memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau Sarah padahal keduanya sudah beruban? Ya, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan teman-teman kita yang belum punya anak, doakan. Karena di antara kebahagiaan mereka yang belum punya anak tuh pengen punya anak. Gitu ya. Kalau besti kita ya mengadu kepada kita, curhat kepada kita, ya ukhti misalnya ya, saya pengen curhat, saya memiliki misalnya, curhat yang paling baik kepada Allah, betul. Tapi apakah kita boleh curhat kepada sesama hamba Allah? Boleh, kalau kita tahu dia memberikan solusi kepada kita. Maka suatu hari kita ketemu sama besti kita, terus dia curhat ke kita, ya ukhti qaddarullah, suamiku kemarin baru di PHK, subhanallah qaddarullah masyafa'al, padahal ya 5 hari lagi anak saya yang di pondok ya sudah harus saya bayar SPP-nya, sudah harus kami bayar SPP-nya, sudah harus kami jenguk ya. Subhanallah qadarullah, pas enggak ada uang. Masya Allah, kita doakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepada bestiku rezeki dari arah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka keluasan rezeki, keberkahan rezeki. Ya walaupun kita tidak bisa membantu langsung secara finansial, kita bantu minimal dengan doa. Begitulah teman yang baik. Begitulah teman yang baik. Dia akan mendoakan temannya dengan kebaikan. Baik. Kemudian di sini ya dijelaskan bahwa dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar dijelaskan seseorang akan mengikuti sahabat atau teman dekatnya dalam tabiat dan perilakunya. Ngeri kali. Ya. Coba teman-teman tulis ya. Kita berarti kan seseorang itu kita. Kita ini akan mengikuti teman kita sesuai dengan tabiat teman kita. Subhanallah, subhanallah. Ya, hati-hati ketika kita berteman dengan wanita yang sudah sedikit malunya. Zaman sekarang sudah banyak wanita yang malunya sudah tipis, sudah sedikit. Kita yang awalnya menjaga diri, tidak mau mempertontonkan diri kita di sosial media, apalagi dalam kondisi berjoget-joget, ya. Dan ternyata kita punya teman, punya bestie yang perilakunya seringkali menampakkan dirinya di sosial media sambil joget-joget. Lambat laun karena kita nggak enakan, akhirnya kita pun turut serta joget-joget dan menjadi seperti yang biasa saja. Ketika aurat kita menjadi tontonan banyak orang. Awalnya kita punya malu, tapi karena kita punya besti-besti, teman-teman yang mereka sudah biasa mempertontonkan auratnya, akhirnya kita sudah nggak dibuat lagi malu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya akhwati. Kalau kita punya teman yang sukanya bikin konten dan kontennya itu konten-konten yang tidak ada faidahnya, maka saran saya lebih baik kita menjauh darinya. Kenapa? Karena lambat laun kita pun akhirnya terbawa arus oleh mereka. Gitu ya. Dan berteman dengan orang yang buruk akhlaknya membawa dua kemungkinan yang sama-sama merusak ya. Di antaranya apa? Teman yang tidak baik bisa merusak agama kita. Subhanallah. Minimal kata Imam Ibnul Qayyim, hati kita menjadi keras dan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Subhanallah. Manusia memiliki bermacam-macam hati dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Da'i wa Dawa. Kata beliau, manusia memiliki beberapa macam hati. Di antara yang pertama, hati yang keras. Yang kedua, hati yang mati. Ya, hati yang keras ini hati yang sakit. Yang kedua adalah hati yang mati. Yang ketiga adalah hati yang lembut. Dan hati yang keras itu dikarenakan penyebabnya adalah
karena berteman dengan yang tidak baik. Subhanallah. Dan yang kedua adalah reputasi dunia, kehilangan kepercayaan masyarakat karena diasosiasikan dengan perilaku buruk temannya. Betul. Ada orang berteman dengan orang yang mabuk-mabukan. Ya. Pasti kalau teman kita bertamu ke rumah kita dan akhirnya subhanallah meninggalkan sebuah kejahatan yang kena kita. Gitu ya. Karena kita berteman dengan orang yang tidak baik. Ibu-ibu berteman dengan rentenir, ya, dengan orang-orang yang sukanya main riba. Lambat laun kalau ada polisi ke rumah kita, ya, yang dicari teman kita, kita juga kena. Ya, sama. Ya, akan ada dampak dalam masyarakat yang tidak baik. Yang ketiga adalah bahaya tersembunyi. Ya, betapa banyak orang yang mengikuti sahabat mereka menuju kehancuran tanpa mereka sadari. Betul. Tadi contohnya sudah saya sebutkan perlahan-lahan, wabil khusus di sosial media. Hati-hati ya akhwati, banyak sekarang wanita-wanita yang sudah tipis malunya. Ya. Menggunakan make up yang luar biasa tebal, parfum yang menyengat gitu ya. Sudah tidak lagi punya rasa malu. Dia bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal wanita salihah adalah wanita yang punya rasa malu yang tinggi. Ya, wanita salihah adalah wanita yang dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut kalau bermaksiat tiba-tiba Allah memanggil dirinya. Dia takut kalau lagi berjoget tiba-tiba malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya dalam keadaan sedang berjoget-joget. Dia takut kalau sedang bermaksiat tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang. Itu Allah akan berikan ketakutan itu bagi wanita-wanita salihah. Tapi wanita-wanita yang imannya sudah tipis, malunya sudah tipis, dia sudah tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penyesalan terlambat di hari kiamat. Subhanallah. Jadi ya akhwati, banyak orang-orang yang kelak di akhirat nanti menyesal karena sudah bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Subhanallah. Apa kata Allah? Dan ini pasti akan terjadi. Bayangkan, ada wanita-wanita yang kelak berkata kepada Allah, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulana sebagai teman karibku. Subhanallah. Jangan sampai ya akhwati, wahai saudariku, kita berada dalam kategori orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Sebelum penyesalan tiba, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah di antara teman-teman kita yang selama ini kita bergaul bersamanya, teman-teman yang buruk akhlaknya? Adakah di antara teman-teman kita yang masih selalu mengajak kepada kemaksiatan? Adakah di antara teman-teman kita yang selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah? Kalaupun ada, maka saatnya kita mulai jaga jarak dengan mereka. Ya, kita bukan berarti memutuskan tali silaturahmi atau tali silaturahim kalau kita menjaga jarak dengan teman-teman yang buruk akhlaknya. Bukan. Ya, teman-teman kita itu bukan karib kerabat kita. Yang dinamakan dengan silaturahmi atau silaturahim itu manakala kita punya hubungan kerabat atau hubungan darah dengan mereka. Jadi kadang begini ya akhwati, yang sering terjadi. Kisah nyata, ada seseorang yang awalnya bagus agamanya, suka ngaji, datang ke pengajian, subhanallah. Namun qadarullah beliau masih punya teman-teman yang teman-teman SMA-nya, mantan teman-teman SMA-nya. Jadi masih punya grup di HP-nya dengan teman-teman SMA-nya. Ya. Suatu hari
Di antara temannya ada yang menghubungi beliau, yang mengajak reunian. Subhanallah. Akhirnya beliau karena nggak enak diajak oleh temannya reuni. Sudah. Ya. Ini awalnya orang ini bagus, baik agamanya. Subhanallah. Diajak reunian, diajak kumpul. Subhanallah. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini terjadi, betul, nyata ada, gitu ya. Akhirnya apa teman-teman? Teman ini dulu waktu SMA pernah cinta kepada temannya, gitu ya. Bahasanya tuh cinta bersemi kembali, gitu loh. CLBK, cinta lama bersemi kembali, betul. Kumpul lagi sama teman-teman SMA-nya, ya. Akhirnya subhanallah, ketemuan, dan wal'iyadzubillah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Lihat, ada banyak di antara kita yang kita tahu bahwa teman-teman SMA kita mungkin di antara mereka masih ada yang belum hijrah. Tidak semuanya teman-teman SMA kita sudah ngaji. Maka kadang kita membiarkan diri kita terbawa arus. Gak enak lah kalau saya mau jaga jarak sama mereka. Gak enak kalau saya gak datang reunian. Gak enak kalau saya gak datang kumpul-kumpul. Padahal kita tahu jelas di situ ada yang namanya ikhtilat, berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya subhanallah. Dan di antara tipu daya syaitan yaitu tadi, ya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Sampai ada yang berkata, kalau aku tidak mendapatkan kamu dalam keadaan perawan, aku akan menikahimu ketika engkau sudah janda. Kan gitu kan? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi teman yang buruk di dunia bukan hanya merusak hidup kita, tetapi menyesatkan dari Al-Quran dan menjauhkan dari syafaat di akhirat. Allah menggambarkan orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya karena penyesalan. Subhanallah. Semoga kita tidak menjadi seperti itu. Ya baik. Kemudian 5 sifat sahabat sejati ya akhwati. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, apa kata beliau? Di antara 5 sifat sahabat sejati yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama adalah sahabat yang sejati, sahabat yang baik itu dia adalah sahabat yang berakal. Ya, akalnya dipakai gitu loh, waras. Tahu waras? Bukan gila ya, bukan. Maksudnya waras. Waras tuh artinya dia sehat walafiat, baik jasadnya maupun rohaninya. Kenapa? Karena sekarang itu banyak penyakit-penyakit mental yang muncul. Ada narsistik, ada apalagi NPD, ada kecemasan yang berlebih, macam-macam, ya kan? Berarti kan dia berakal tapi nggak waras. Itu ya subhanallah. Dia uji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Yang kedua adalah husnul khuluq. Ya, husnul khuluq, ya dia punya karakter yang bagus. Good character, ya karakternya bagus, Masya Allah. Dan ini yang akan mempengaruhi ibadah kita ya akhwati. Kalau kita punya teman yang akhlaknya bagus, yang tabiatnya baik, yang perilakunya juga bagus, maka insya Allah biidnillahi ta'ala kita pun ikut ya serta memiliki akhlak yang baik. Contoh misalnya, kita punya teman yang hobinya tersenyum sama kita. Kita awalnya nggak mau tersenyum. Ya kita punya teman tuh yang Masya Allah ngademin wajahnya. Pernah nggak punya teman yang begitu? Pokoknya mau ada masalah apa dia sama suaminya senyum terus kalau ketemu sama kita. Terus saja senyum. Kita yang awalnya nggak mau tersenyum jadi ikut tersenyum nggak? Pasti. Ya teman kita itu dia mengatakan saya nggak bisa sedekah dengan harta, tapi saya bisa sedekah dengan senyuman kepada teman-teman saya. Ya lambat laun yang kita tadinya nggak mau senyum jadinya tersenyum. Lah gimana temanku ketemu sama saya tersenyum masa saya nggak senyum kan gitu ya? Tapi kalau kita berteman dengan orang yang sukanya mengeluh, ya cemberut mukanya. Ya, lagi ada apa-apa sama suaminya, ketemu kita adanya apa? Dia mengeluh, ya nggak mau tersenyum. Lambat laun kita begitu nggak? Pasti. Kita karakternya mulai berubah, gitu ya. Yang ketiga, teman yang baik itu bukan teman yang fasik. Ya, teman yang fasik ini mengerikan ya akhwat. Ya, fasik ini bukan teman yang kafir, bukan teman yang non muslim, bukan, dia masih beragama Islam, hanya dia banyak menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak lagi takut kepada Allah. Dia tidak ada punya batas bahwa Allah tuh melarang ini yuk kita jauhi, Allah memerintahkan ini yuk kita lakukan, tidak ada lagi dalam dirinya. Sudah. Dia cuek bebek dengan syariat. Sudah, dia keluar dari batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya dia tidak lagi mau untuk
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah bukan ahli bid'ah, maksudnya adalah dia bukan orang-orang yang selalu membuat ajaran-ajaran baru, ya, karena tentunya kalau kita berteman dengan orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang baru di dalam agama, maka kita pun turut serta ikut mengikutinya. Yang kelima adalah zuhud atau qanaah, dan ini adalah teman yang baik karena kezuhudan seseorang, keqanaaan seseorang itu akan berdampak serius pada agama kita. Baik. Dan pondasi pertama yang tadi kita dapatkan dari kelima pondasi ini, kita runut. Yang pertama adalah akal. Karena orang yang berakal, kenapa kita berteman dengan orang yang berakal? Karena musuh orang yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Orang bodoh mungkin berniat menolongmu, tapi karena kebodohannya ia justru mencelakakanmu, betul. Jadi yang pertama kita berteman dengan orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, orang yang tahu agama. Ya, karena teman kita akan memperlakukan kita sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan, sesuai dengan ilmu yang Allah amanahkan. Teman-teman yang baik akan selalu berbaik sangka kepada kita. Dia tidak mengedepankan buruk sangka kepada kita. Nah, itu kenapa? Karena dia tahu ilmunya, bahwa baik sangka lebih baik daripada buruk sangka. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Ya, atau husnul khuluq. Itu maksudnya bagaimana? Ya, kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya? Karena orang yang berakal sekalipun jika dikuasai amarah dan tunduk pada hawa nafsu tidak akan membawa kepada kebaikan. Dan akhlak adalah pengendali akal. Jadi kalau kita berteman dengan orang solihah, belum disebut solihah kalau akhlaknya belum baik. Ya, maka nggak ada manfaatnya kita berteman dengan orang yang sudah ngaji tapi lisannya kalau bicara seperti cabai rawit. Nah, itu nggak ada baiknya. Ya, kita berteman dengan orang yang baru berhijrah lebih baik, tapi lisannya baik daripada orang yang sudah mengaji tapi lisannya nggak baik. Ya, jadi akhlak atau husnul khuluq ini menjadi pondasi dalam sebuah pertemanan. Kemudian integritas agama, ya bukan orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ya tadi ya sudah saya jelaskan, bukan ahli bid'ah karena kejelekan bid'ahnya akan menular dan merusak kemurnian agama Anda. Kemudian tidak rakus dunia. Zuhud termasuk orang yang tidak rakus kepada dunia, tidak tamak pada dunia karena pertemanan yang didasari ambisi dunia bersifat transaksional dan sementara. Begini saya jelaskan. Kita kalau berteman dengan orang yang tamak kepada dunia, maka dia akan mendekat manakala kita bisa memberikan dunia kepadanya. Tapi kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian, ya, Allah ambil dunia kita, misalnya ya, tapi Allah masih sisakan agama kita, walhamdulillah, maka kita sudah bisa menyeleksi mana teman-teman yang baik, mana teman-teman yang tidak baik. Teman-teman yang tidak baik mereka akan menjauh dari kita. Teman-teman yang baik akan menolong kita. Tahu bahwa pertemanan itu bukan hanya sekedar transaksional, bukan hanya sekedar nih saya beri apa yang kamu beri saya dapatkan, dan apa yang saya beri harus saya dapat balasan yang lebih banyak. Bukan itu, bukan. Tapi teman yang baik yang menjadi pondasi bagi mereka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya akhwati, bahwa tidak ada ya pertemanan yang lebih baik kecuali kita berteman dengan orang-orang yang tidak tamak dengan dunia. Baik. Pesan penting untuk orang tua, betapa banyak anak yang mendapat pendidikan bagus di rumah namun rusak akhlaknya akibat pergaulan yang buruk di luar. Ya subhanallah. Jadi kita sebagai orang tua ya akhwati berdoa kepada Allah agar anak-anak kita diberikan teman-teman yang baik. Anak-anak yang di pondok ya belum tentu 100% baik akhlaknya. Kenapa? Karena disebabkan dengan pergaulan yang tidak baik. Banyak anak-anak yang pondasinya sudah kuat dari rumah akhirnya terjerembab ke dalam kemaksiatan kepada Allah disebabkan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Tugas kita orang tua adalah mendoakan anak kita dimanapun mereka berada. Di antara doa kita semoga Allah memberikan teman-teman yang baik bagi anak-anak kita. Sebuah doa untuk persahabatan, memilih teman adalah memilih masa depan akhirat. Pilihlah mereka yang wajahnya mengingatkanmu pada Allah dan perkataannya menambah ilmumu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari keluarga kita, dari pengaruh teman-teman yang buruk, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang
yang baik dan Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Itu doa dan pesan dari segenap ya diri kita masing-masing untuk kita bersabar kepada teman kita yang tidak baik dan kita meminta kepada Allah ganti yang lebih banyak lagi. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.